Tahapan dan perkembangan peserta didik PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tahapan perkembangan peserta didik dalam anak usia dini atau PAUD. Penting bagi para orang tua untuk mengetahui tahap perkembangan anak dan pemilihan pola asuh yang akan diterapkan pada anak. Salah satu teori yang terkenal dalam psikologi yaitu teori Freud yang membahas mengenai perkembangan anak secara psikoanalisis yang terdiri dari 5 fase. Fase tersebut diantaranya yang pertama fase oral atau 0 sampai 1,5 tahun, fase anal 1,5 tahun sampai 3 tahun, fase palik 3 sampai 5 tahun, fase laten 5 sampai 10 tahun, dan yang terakhir fase genital atau 10 tahun sampai remaja. Pada setiap fasenya terdapat perkembangan dan kepuasan yang berbeda-beda. Tahapan dan perkembangan peserta didik dalam jenjang sekolah dasar atau SD. Tahapan dan perkembangan peserta didik dalam jenjang sekolah dasar atau SD dapat dibagi menjadi beberapa fase yang mencakup aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang pertama itu ada usia 6-7 tahun atau kelas 1 sampai kelas 2. Yang kedua ada usia 8-9 tahun atau kelas 3 sampai kelas 4. Yang ketiga ada usia 10-11 tahun atau kelas 5 sampai kelas 6. Selain itu, pada jenjang SD, peserta didik juga mengalami perkembangan moral dan kepribadian yang penting, seperti memahami nilai-nilai sosial, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan belajar di sekolah. Selanjutnya ada tahapan dan perkembangan peserta didik jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Dalam pembagian rentangan usia, menurut Harlock di atas, tahap perkembangan peserta didik atau siswa SMP termasuk ke dalam rentangan usia pubertas atau preadolescence dan remaja awal. Liang membagi masa pubertate sebagai berikut. Yang pertama, prapubertate atau laki-laki pada umur 13-14 tahun. Fase negatifnya yaitu wanita umur 12-13 tahun. Starmdung drang. Yang kedua, pubertate atau laki-laki umur 14-18 tahun. Merindu wanita umur 13-18 tahun. Puja dan 3 adolescence atau laki-laki pada umur 19-23 tahun dan wanita umur 18-21 tahun. Tahapan dan perkembangan peserta didik dalam jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Perkembangan peserta didik periode sekolah menengah atas atau SMA, psikologi memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan individu. Ketidakjelasan ini karena mereka berada pada periode transisi, yaitu dari periode kanak-kanak menuju periode orang dewasa. Pada masa tersebut, mereka melalui masa yang disebut remaja atau pubertas. Umumnya, mereka tidak mau dikatakan sebagai anak-anak, tapi jika mereka disebut sebagai orang dewasa, mereka secara real belum siap menyandang predikat sebagai orang dewasa. Prinsip-prinsip perkembangan yaitu perbedaan individu, tempo, dan irama perkembangan. Perkembangan perbedaan individu dalam jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD dipengaruhi oleh berbagai prinsip. Beberapa prinsip utama yang relevan untuk memahami perbedaan individu dalam konteks PAUD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima keunikan individu. Maksudnya apa sih?
Penerimaan keunikan individu itu, prinsip ini mengakui bahwa setiap anak memiliki keunikan dalam perkembangannya. Anak-anak dalam PAUD dapat memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Guru harus menerima perbedaan ini dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anak. Yang kedua, ada prinsip pengembangan berbasis tahap. Apa itu pengembangan berbasis tahap? Prinsip ini menekankan bahwa perkembangan anak terjadi secara bertahap. Setiap anak akan melewati tahap perkembangan yang berbeda dalam berbagai aspek, seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Guru di PAUD harus memahami tahap-tahap ini dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan setiap anak. Yang ketiga, dukungan terhadap beragam kebutuhan. Prinsip ini menekankan pentingnya mendukung beragam kebutuhan anak. Beberapa anak mungkin membutuhkan lebih banyak bantuan atau dorongan dalam proses pembelajaran, sementara yang lain mungkin lebih mandiri. Guru perlu memperhatikan dan merespon kebutuhan individu anak dengan memberikan dukungan yang tepat. Prinsip yang keempat yaitu kemitraan dengan orang tua. Prinsip ini menyoroti pentingnya melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak. Orang tua adalah pihak yang paling mengenal anak dan dapat memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dan kecenderungan anak. Kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua dapat memperkuat pendekatan yang mendukung perbedaan individu. Yang terakhir yaitu yang kelima, prinsip pendekatan yang inklusif. Prinsip ini menekankan pentingnya inklusi dalam pendidikan. Setiap anak di PAUD, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau berbakat, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Guru perlu menyediakan lingkungan yang inklusif dan memfasilitasi perkembangan semua anak. Perkembangan individu dalam jenjang sekolah dasar atau SD. Perkembangan perbedaan individu dalam jenjang sekolah dasar atau SD melibatkan pemahaman bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang unik. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi perbedaan individu di tingkat SD. Yang pertama, penerimaan keberagaman. Guru dan sekolah perlu menerima dan menghargai keberagaman siswa dalam hal kecerdasan, minat, bakat, dan gaya belajar. Yang kedua, diferensiasi pengajaran. Menggunakan pendekatan pengajaran yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Yang ketiga, pengenalan kekuatan individu. Mengidentifikasi kekuatan dan bakat masing-masing anak serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Yang keempat, pengaturan kelas yang inklusif. Menciptakan lingkungan kelas yang inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan didukung. Perkembangan individu dalam jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Prinsip-prinsip perkembangan individu dalam jenjang SMP mengacu pada pemahaman tentang bagaimana anak-anak usia ini tumbuh dan berkembang. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang relevan dengan perkembangan individu dalam jenjang SMP. Yang pertama, perkembangan individual yang unik. Setiap anak mengalami perkembangan secara individual dan memiliki kecepatan serta pola perkembangan yang berbeda. Yang kedua, kontinuitas dan diskontinuitas. Perkembangan individu cenderung mengalami perubahan yang kontinu, tetapi juga bisa mengalami lonjakan atau perubahan yang lebih dramatis. Yang ketiga, interaksi antara faktor-faktor. Perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Yang keempat, pentingnya lingkungan. Lingkungan di sekolah dan di rumah memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan individu pada jenjang SMP. Yang kelima, perubahan yang bersifat multidimensional. Perkembangan pada jenjang SMP melibatkan perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial secara bersamaan. Yang keenam, peran penting pubertas.
Masa pubertas memainkan peran kunci dalam perkembangan anak pada jenjang SMP. Yang terakhir, perkembangan kemandirian. Anak-anak pada jenjang SMP mulai mengembangkan kemandirian dalam belajar, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Perkembangan individu dalam jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Prinsip-prinsip perkembangan perbedaan individu dalam jenjang SMA atau sekolah menengah atas melibatkan pemahaman bahwa setiap siswa memiliki karakteristik dan perkembangan yang unik. Beberapa prinsip yang relevan untuk memahami perbedaan individu di SMA meliputi yang pertama penerimaan keberagaman, yang kedua penghargaan terhadap kekuatan individu, yang ketiga pengaturan pembelajaran diferensial. Tempo perkembangan PAUD atau anak usia dini. Perkembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD termasuk tempo atau kecepatan perkembangannya sangat penting karena masa ini merupakan periode kritis dalam pembentukan kemampuan dan potensi anak. Tempo perkembangan PAUD dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, pengalaman, dan pendekatan pendidikan yang diterapkan. Berikut beberapa poin yang dapat memberikan gambaran tentang tempo perkembangan PAUD. Yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kognitif, yang ketiga, perkembangan bahasa. Tempo perkembangan sekolah dasar atau SD. Perkembangan sekolah dasar meliputi berbagai aspek yang penting dalam pendidikan dan pertumbuhan anak pada tahap tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan kognitif, yang kedua, perkembangan bahasa, yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Tempo perkembangan sekolah menengah pertama atau SMP. Berikut adalah tempo perkembangan peserta didik dalam jenjang SMP. Yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kognitif, yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Tempo perkembangan sekolah menengah atas atau SMA. Berikut adalah tempo perkembangan peserta didik dalam jenjang SMA. Yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kognitif, yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Nama perkembangan PAUD, SD, SMP, dan SMA. Ritme atau irama perkembangan anak pada berbagai tahap usia, mulai dari usia dini hingga remaja, SD, SMP, dan SMA, mencerminkan progresivitas dan kompleksitas yang berkaitan dengan pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Meskipun setiap anak berkembang secara unik, berikut adalah gambaran umum tentang irama perkembangan pada setiap tahap. Aspek-aspek perkembangan peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang pertama, perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik yang cepat termasuk perkembangan motorik kasar dan halus. Penyediaan lingkungan yang aman dan stimulatif untuk mendukung perkembangan fisik. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Pengembangan sensorik dan keterampilan kognitif awal seperti pengamatan, penalaran sederhana, dan memahami pola. Pengembangan bahasa melalui percakapan, lagu, dan cerita. Selanjutnya ada sekolah dasar. Aspek-aspek sekolah dasar atau SD. Yang pertama, perkembangan fisik. Stabilisasi pertumbuhan fisik dengan penekanan pada kesehatan dan aktivitas fisik. Pengembangan keterampilan motorik halus untuk menulis dan menggambar. Aspek yang kedua, perkembangan kognitif dalam sekolah dasar atau SD. Pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Pemahaman konsep-konsep dasar dalam ilmu pengetahuan dan matematika. Aspek-aspek dalam sekolah menengah pertama atau SMP. Yang pertama ada perkembangan fisik, yaitu yang pertama perubahan fisik selama masa pubertas, seperti pertumbuhan tinggi dan perkembangan organ seksual sekunder. Yang kedua, peningkatan kesadaran akan pentingnya pola makan dan gaya hidup sehat. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Yang pertama aspeknya yaitu kemampuan berpikir abstrak dan analitis yang semakin matang.
Yang kedua, pengembangan kemampuan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Dan aspek yang terakhir itu adalah sekolah menengah atas atau SMA. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu puncak pertumbuhan fisik dan perkembangan jasmani. Pemahaman pentingnya pola tidur yang baik, nutrisi, dan olahraga. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir kritis dan analisis yang semakin matang. Lalu persiapan untuk pengambilan keputusan penting terkait pendidikan dan karir.